Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mendemonstrasikan tentang percobaan hukum Bernoulli pada pompa air Venturimeter, galon elektrik. non-manometer. Oleh sebab itu, maka tonton videonya hingga selesai. Perkenalkan, nama saya Friska Rindiani dengan NIM akhir 017. Perkenalkan, nama saya Willy Nadi Fadila dengan NIM 2027. Perkenalkan, nama saya Fadia Nurul dengan NIM akhir 2060. Perkenalkan, saya Irawan Darah Fitri dengan NIM akhir 90. Dan bahan, di sini ada kedua pipa. Yang pertama ada pipa dengan ukuran 3,4 inch dengan panjang 50 cm yang sudah dilubangi, dan juga pipa dengan ukuran diameternya itu setengah inch dengan panjang 50 cm dan juga sudah dilubangi. Selanjutnya di sini ada botol penyambung pipa, kemudian ada botol bekas, kemudian juga stop run. Di sini ada dua pulpen bekas, kemudian ada paku besar untuk melubangi botol bekas, kemudian ada gunting dan juga penggaris. Pertama-tama ukurlah kedua buah pipa, yaitu pipa A dan pipa B, yaitu dengan mengukur diameter masing-masing pipa. Pada pipa A itu memiliki diameter 2,3 cm, sedangkan pada pipa B memiliki diameter yaitu 1,9 cm. Baik, pertama-tama yaitu adalah memanaskan paku, dan kemudian ketika sudah memanaskan, lubangi pipa tersebut dengan paku yang sudah dipanaskan dan ukurannya sesuai dengan diameter pipa. Baik, selanjutnya yaitu adalah memasukkan pen ke dalam pipa yang sudah dilubangi. Baik, selanjutnya adalah membuat pola pada botol dengan ukuran 3/4 inch sesuai dengan stop run. Lalu setelah dilubangi, stop run itu dimasukkan dan juga nantinya dilem supaya stop run itu menyatu dengan botol bekas tersebut. Baik, selanjutnya yaitu adalah menyambungkan pipa ukuran 3,4 inch dan juga 1,2 inch. Baik, setelah pipa ukuran 3/4 inch dan juga setengah inch disalurkan, maka selanjutnya yaitu adalah menyambungkannya ke botol bekas yang sudah dipasangkan penutup saluran. Hukum Bernoulli pertama kali dicetuskan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida dapat menyebabkan adanya penurunan dari tekanan fluida secara bersamaan, atau dapat juga disebut sebagai penurunan dari energi potensial fluida. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan ketika dapat memenuhi syarat, yaitu yang pertama, fluidanya tidak dapat dimampatkan, yang kedua, fluidanya tidak memiliki viskositas, yang ketiga, aliran fluidanya yaitu tetap, yang keempat, yaitu aliran fluidanya berjenis laminer, yang kelima, yaitu tidak ada hilang energi akibat gesekan antara dan dinding serta turbulen. Nah, yang terakhir yaitu tidak adanya transfer energi kalor. Hukum Bernoulli dapat dinyatakan dalam persamaan P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Pada persamaan tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah tekanan statis P, tekanan dinamis setengah rho V
kuadrat dan energi potensial gravitasi Rho GH adalah konstan dalam fluida yang mengalir. Pada persamaan tersebut dapat dikatakan pula ketika kecepatan fluidanya semakin meningkat, maka tekanan statisnya akan semakin menurun. Begitu pula sebaliknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang data hasil percobaan yang kami lakukan dengan menggunakan venturimeter tanpa manometer ya. Seperti video sebelumnya seperti itu ya. Terus juga didapatkan ya hasil datanya, nanti akan saya jelaskan seperti itu. Untuk membuktikan hubungan antara luas permukaan, kecepatan dan tekanan dan hubungannya dengan hukum Bernoulli itu seperti apa. Nah, yang pertama kita harus mengetahui ya venturimeter tanpa manometer itu apa. Nah, venturimeter tanpa manometer itu suatu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida. Biasanya yang digunakan itu menggunakan air ataupun minyak. Tapi kita menggunakan air di video yang telah ditayangkan sebelumnya. Nah, di sini ada air yang mengalir atau fluida dinamis ya yang mengalir. Itu mengalir ke stop kran yang kita akan dibuka ya, tadi dibuka di videonya. Di sini juga ada kita menggunakan dua pipa, pipa A dan pipa B. Mohon maaf saya juga sedang batuk ya. Pipa A itu memiliki panjang dan pipa B itu sama ya panjangnya 50 cm. Cuma inch-nya ini yang di sini pipa A itu 3/4 inch atau dengan diameter 2,3 cm. Terus pada pipa B itu setengah inch dengan diameter 1,9 cm. Nah, di sini juga ada pennya ya untuk melihat ini kira-kira bisa membuktikan nggak ya dari pembuktian yang akan kita lakukan gitu. Ini sebagai pembuktian. Ini dihubungkan ya pipanya menggunakan penghubung. Nah, untuk mengetahui hubungannya itu kita pertama-tama mencari luas permukaannya terlebih dahulu pada masing-masing pipa ya. Pada pipa pertama itu diketahui diameternya 2,3 cm, kita ganti ke meter, itu 0,023 meter. Terus jari-jarinya, itu kan rumus jari-jari itu setengah dari diameter. Maka diketahui jari-jarinya itu 0,0115 meter. Nah, sehabis itu kita mencari luasnya, luas. Untuk luasnya itu menggunakan rumus VL kuadrat. V-nya kan diketahui kan 3,14. Nah, dikalikan dengan jari-jari yang tadi diketahui dikuadratkan. Lalu hasilnya 0,000415 meter per second. Lalu yang kedua pada pipa 2 kan kita 2 kan namanya. Pipa B ya. Diameternya 1,9 cm atau dirubah ke meter 0,019 meter. Terus jari-jarinya itu sama setengahnya dari diameter. Itu berapa? 0,0095 meter. Lalu kita mencari luas permukaannya, itu sama ya, kita menggunakan rumus yang sama yaitu PR kuadrat. 3,14 dikali 0,00095 dikuadratkan. Hasilnya berapa? Hasilnya 0,000283 meter per second. Kita bisa lihat ya, kalau misalnya pipa A itu lebih luas dibandingkan pipa B. Seperti itu kan diketahui juga dari diameter juga kita udah bisa ngelihat kalau misalnya pipa A itu lebih luas daripada pipa B. Atau kita bisa lihat ya pada persamaan hukum kontinuitas.
Itu menyatakan bahwasannya A1 V1 sama dengan A2 V2. A1 itu lebih besar daripada A2, V1 itu lebih kecil daripada V2, dan P1 itu lebih besar daripada P2. Untuk membuktikan hal ini, kita harus melakukan percobaan untuk mengambil datanya ya, lalu kita buktikan. Seperti itu. Untuk mencari kecepatan pertama ya, kita menggunakan hukum Bernoulli, kita gunakan nih hukum Bernoulli ya. Itu kan kita tahu kalau misal persamaan Bernoulli itu P1 ditambah rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Terus karena ini kan persamaan ya sama dengan, maka hal yang sama itu bisa dicoret, maka rho GH ini bisa dicoret ya. Lalu P1 sama P2 itu dipindah ruaskan. Jadi P1 min P2 pindah ruaskan ke kiri, kalau di sini sebelah sini. Karena kita ngadep ini pokoknya dipindahin ya sini. Sama dengan setengah dari rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Lalu kita ingat ya bahwasannya tekanan hidrostatis itu kan P1 min P2 atau perubahan tekanan itu dirumuskan dengan rho GH. Maka kita masukkan ke dalam rumus ya. Ini kita ganti ya P1 min P2-nya dengan rho GH sama dengan ini tetap di sini tetap setengah dari rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ini karena sama ya, karena persamaan, sama kan, dicoret, bisa dicoret. Lalu setengah ini kan kalau misal dipindah ke sini jadi 2. Nah, jadi 2. Seperti itu. Jadi 2GH sama dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Lalu kita ingat di persamaan dari kontinuitas. Bahwasannya A1, V1 sama dengan A2, V2 kan. Maka V2 sama dengan A1 per A2 V1. Lalu kita masukkan, kita substitusi nih ke sini, ke persamaan ini, lalu dikuadratkan min V1 kuadrat. Lalu, udah habis itu, kita masukkan, kita keluarkan ya V1-nya, kita keluarkan. Lalu didapatkan 2GH sama dengan V1 kuadrat, A1 per A2 dikuadratkan min 1. Lalu setelah itu kita pindah ruaskan ke sebelah sini. Jadi V1 kuadrat sama dengan 2GH per A1 min per A2 kuadratkan min 1. Lalu setelah itu karena kan di sini kan masih ada V1 kuadrat kan. Jadi kita rubah kalau misal kuadrat kan kalau dihilangkan dengan cara diakarkan. Maka yang tadi diakarkan. Lalu adalah rumus V1 sama dengan akar dari 2GH per A1 per A2 dikuadratkan min 1. Ini ya kita nanti akan gunakan setelahnya kita mengetahui V1-nya itu berapa, maka nanti kita mencari V2-nya itu dengan menggunakan hukum atau asas kontinuitas seperti itu. Mohon maaf karena tadi Zoom-nya kepotong ya, jadi kita lanjutkan. Karena tadi kan kita melakukan percobaan untuk mengambil data hasil pengamatannya seperti apa. Jadi kita mendapatkan ya data hasil pengamatannya. Ketika airnya itu di stop kerannya itu di on kan, itu airnya itu mengalir, lalu airnya itu akan naik ya ke pen 1 atau kita sebut dengan H1. Itu yang berada di pipa A ya. Pen yang berada di pipa A itu naik sekitar 0,03 meter. Ditambahkan dengan jari-jarinya ya, harus mengukur dari jari-jarinya.
yaitu 0,0415 meter. Untuk H2-nya itu selanjutnya kan ya ada pen juga di pipa B. Nah, itu naik sekitar 0,01 meter ditambahkan dengan jari-jarinya yaitu 0,0095 yaitu sama dengan 0,0195 meter. Untuk delta H-nya ini boleh ya diganti ya tulisannya. Delta H sama dengan H1 min H2. Mohon maaf ini salah penulisan ya. Itu sama dengan ini ya dikurangi jadi 0,022 meter. Karena kita nanti akan membuktikan hubungan antara luas permukaan, kecepatan dan tekanan, maka kita mencari juga ya. Kan tadi kan luas permukaannya sudah didapatkan ya di antara dua pipa itu. Jadi kita mencari kecepatan pertama dan kecepatan kedua dengan tekanan pertama dan tekanan yang kedua. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mencari tekanan yang pertama itu kita dari hukum Bernoulli seperti itu. Nah, diketahui A1-nya 0,000415 meter persegi dan A2-nya 0,000283 meter persegi. Nah, untuk percepatannya itu menggunakan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Untuk ketinggiannya itu perubahan ketinggiannya ya, H-nya itu sama dengan 0,002 meter. Kita masukkan ke rumusnya ya, yaitu V1-nya 2GH per A1 per A2 dikuadratkan dikurangi 1. Lalu kita masukkan ya ke dalam rumus, jadi 2 dikali 10 dikali 0,022 per tadi ya, luas permukaan yang pertama per luas permukaan yang kedua dikuadratkan dikurangi 1. Hasilnya 0,464 per 1,466 dikuadratkan dikurangi 1. Lalu sama dengan ini ya hasilnya. Lalu diakarkan ya. Ini hasilnya 0,383. Akar dari 0,383 yaitu 0,619 meter per sekon. Karena kecepatan kan meter per sekon. Untuk mencari V2-nya itu kita menggunakan hukum atau persamaan kontinuitas atau kontinuitas. Bahwasannya A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, untuk A1-nya kan kita diketahui kan 0,000415 meter persegi, terus A2-nya 0,0000283 meter persegi. Untuk kecepatannya kan tadi didapatkan 0,619 meter per sekon ya. Maka kita masukkan ke rumusnya, ke persamaannya ini ya. Kita kalikan. Lalu kan kita mencari V2 berarti yang ini dipindah ruaskan ke sebelah sini. Lalu ini kita kalikan hasilnya 0,000257 per 0,000283 dibagi maka kecepatannya diketahui kecepatan keduanya yaitu 0,908. Jadi betul kan? Pada tadi ya. Tadi kan dijelaskan bahwasannya ini ya A1 lebih besar dengan A2 daripada A2 dan V1 itu lebih kecil dari V2. Maka bisa dibuktikan dengan data hasil percobaannya. Ya. Bahwasannya A1 lebih besar dari A2 dan V1 itu lebih kecil daripada V2. Jadi di sini aja kita udah mengetahui nih hubungan antara A dengan hubungan kecepatan dengan luas permukaan. Bahwasannya ketika luas permukaannya lebih besar ya, lebih besar, maka kecepatannya itu akan lebih kecil. Sedangkan sebaliknya ketika luas permukaannya itu kecil, lebih kecil, itu
kecepatannya akan lebih besar, seperti itu. Aliran fluidnya akan lebih lebih cepat ya, seperti itu. Nah, untuk mengetahui kecepatan, tekanan pada tiap masing-masing pipanya, itu kita menggunakan ini ya, ada yang tahu ini apa? Ini adalah cara untuk mencari tekanan. P sama dengan F ya, F bendera. Mohon maaf saya agak kurang bisa menyebutkan P, F, V ya, bisa dilihat saja di sini. Ini gaya dibagi dengan luas permukaan. Nah, karena ini ya, gayanya itu kan bisa diganti kan, M dikali A. Nah, A-nya kan kita menggunakan, gravitasi ya, percepatan gravitasi, jadi M dikali G per A. Kita bisa tahu ya, M-nya ini bisa dirubah dengan cara apa? Kan kita kan menggunakan fluida. Jadi kita menggunakan masanya masa dari masa fluida. Maka kita bisa menggunakan rumus, massa jenis ya, massa jenis itu kan rho sama dengan M per V. V-nya di sini kan V volume kan, V volume. Maka M-nya itu, M sama dengan, dari sini ya rumusnya bisa dirubah jadi rho dikali V. Maka dimasukin nih ke sini, rho VG per A. Nah, untuk V-nya itu dirubah jadi luas permukaan dikali ketinggiannya. Itu. Sorry ya, bisa kelihatan? Saya sinikan ya. Ini jadi rho luas permukaan dikali ketinggian dikali percepatan gravitasi per luas permukaan. Kan ini sama kan ya, akan dibagi. Jadi dicoret. Jadi kan tinggal sisa apa? Rho GH. Makanya kita mencari tekanannya itu dengan menggunakan persamaan atau hukum dari hidrostatis ya. pH tekanan hidrostatis sama dengan rho GH. Nah, pada pipa A, ini kita mencari tekanan nih ya. Tekanan pada pipa A dan tekanan pada pipa B. Tekanan pada pipa A itu diketahui rho-nya kan itu kan sama ya, massa jenis air itu kan emang udah sama kan. 1000 kilogram per meter kubik ya. Terus gravitasinya 10 meter per sekon persegi atau kuadrat. Terus H1-nya kan tadi diketahui kan ya, 0,0415 meter. Maka kita kalikan ya, karena rumusnya tadi pH 1 sama dengan rho GH 1. 1000 dikali 10 dikali 0,0415 sama dengan berapa? 415 PA Pascal seperti itu. Terus tekanan pada pipa B-nya itu diketahui rho-nya kan ya, massa jenis airnya kan sama, terus G-nya juga sama. Nah, H2-nya itu kan beda kan ya, 0,195 meter. Maka kita gunakan rumus yang sama juga untuk mencari tekanan. Gunakan tekanan hidrostatis. 1000 dikali 10 dikali 0,0195 sama dengan berapa? 195 Pascal. Maka ini kan kita udah bisa lihat ya, tekanan 1 lebih besar daripada tekanan 2. Kalau misal kita mau nyari nih, berapa sih, perubahan tekanannya, itu kan bisa ya, P1 min P2, P1 min P2. Maaf ya, saya memang agak keliru nih, kalau ngomong P, F sama F ya, mohon maaf. Jadi bisa dilihat saja di sini ya. Itu jadi P1-nya kan 415 dikurangi P2-nya kan 195, jadi 220 Pascal perubahannya ya. Jadi kita berada di kesimpulan bahwasannya kita bisa membuktikan ya hubungannya, membuktikan bahwa tadi persamaan yang tadi itu ternyata benar adanya. Terbukti bahwasannya A1 lebih besar dari A2, V1 lebih kecil daripada V2, dan P1 lebih besar daripada P2. Karena kan diketahui kan luas permukaannya itu tadi berapa?
luas permukaannya 0, nah kan ini kan lebih besar daripada ini, terus kecepatannya juga ini lebih lebih kecil daripada ini kan ya, benar kan, betul kan. Terus tekanannya itu pada pipa pertama itu lebih besar daripada pipa pipa kedua ini ya, kedua. Seperti itu. Jadi bisa dihubungkan, hubungannya seperti apa? Ketika luas permukaannya semakin besar, maka kecepatannya akan semakin kecil dan sebaliknya. Maksudnya sebaliknya gimana? Berarti ketika luas permukaannya semakin kecil, maka kecepatan fluidanya itu akan semakin besar ya. Seperti itu. Sedangkan hubungan dengan tekanannya, ketika luas permukaannya besar, maka tekanannya juga akan semakin besar. Dan sebaliknya, ketika luas permukaannya kecil, maka tekanannya juga akan kecil. Akan tetapi, ketika kecepatannya semakin kecil, maka tekanannya akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, ketika kecepatannya itu besar, maka tekanannya itu akan kecil, seperti itu ya. Bisa dilihat nih dari persamaan yang ini dan data hasil percobaannya ya, bahwasannya kita bisa membuktikan hubungan antara luas permukaan, kecepatan, dan tekanan. Dan hubungannya antara hukum atau asas kontinuitas dengan hukum Bernoulli. Menggunakan apa? Menggunakan pipa penturimeter tanpa manometer seperti itu. Terima kasih ya, bisa dilanjut ke video berikutnya. Mohon untuk disimak sampai akhir. Terima kasih. Sekian video demonstrasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum